Meski semua tahu kalau di musim 2024-2025, Barcelona tampil luar biasa dengan memenangkan 3 gelar paling bergengsi di Spanyol. Namun kegagalan mereka merebut gelar Liga Champions membuat Joan Laporta dan kolega langsung bergerak cepat di bursa transfer musim ini. Hasilnya pun bisa kita lihat. Saat Barcelona berhasil mengamankan pemain berpengalaman seperti Denzel Dumfries dan juga Marcus Rashford. Ya, Barcelona benar-benar tak bisa bersantai, karena sebaliknya, rival mereka seperti Real Madrid juga tengah membangun kekuatan yang jauh lebih besar, seperti mendatangkan Trent Alexander-Arnold hingga pelatih jenius Xabi Alonso. Dan keputusan Barcelona mendatangkan Marcus Rashford dirasa cukup tepat. Karena dengan begitu, Hansi Flick musim depan lebih luas dalam menyusun strategi, dan perburuan gelar sextuple pun kembali dimulai. Iya, sebelumnya banyak yang menyangka kalau Barcelona telah menunjukkan performa luar biasa di musim 2024-2025 di bawah asuhan Hansi Flick. Dengan mengandalkan talenta muda dari La Masia seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, hingga Fermin Lopez, tim Blaugrana mampu mengguncang dunia sepak bola dengan permainan menyerang yang atraktif. Bahkan meski gagal melaju ke final Liga Champions setelah dikalahkan Inter Milan di semifinal, penampilan mereka tetap mengesankan dan mendapatkan banyak apresiasi. Terlebih di musim ini, Barca juga memenangkan 3 gelar juara. Tapi tentu saja, tanpa gelar Liga Champions, ada satu hal yang masih kurang di skuad tim Barcelona, di mana salah satunya adalah aspek mental dan pengalaman di laga besar yang masih perlu diperbaiki. Dan untuk itu, terlepas dari skuad Barca yang udah hampir dikatakan sempurna, Barca masih membutuhkan penambahan pemain demi bisa menutup lubang yang kurang di musim ini. Di sisi lain, bagi Real Madrid, kekalahan telak dari Barcelona secara beruntun di musim ini pada akhirnya memaksa Real Madrid untuk berbenah. Menurut laporan, Los Blancos tengah merancang revolusi besar. Langkah awal mereka saat ini menggantikan Carlo Ancelotti dengan Xabi Alonso, pelatih jenius yang telah membuktikan diri di Bayer Leverkusen. Selain itu, Real Madrid dikabarkan berhasil mengamankan jasa Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dengan status bebas transfer, sebuah langkah yang menuai kontroversi karena dianggap sebagai permainan belakang oleh beberapa pihak, khususnya fans The Reds. Nah, dengan tambahan pemain bintang seperti Alexander-Arnold dan mungkin masih banyak lainnya, Real Madrid berambisi membangun skuad yang lebih kuat untuk menentang dominasi Barcelona di musim mendatang. Meskipun di Piala Dunia antar klub kemarin, permainan Real Madrid masih kurang alias belum menemukan ritmenya. Tapi perburuan gelar La Liga musim depan, banyak yang meyakini kalau Real Madrid bakal menjadi salah satu kandidat kuat selain Barcelona. Di mana hal itu sendiri bukan tidak disadari oleh Barca. Saat baru-baru ini, Laporta juga mengatakan jika mereka harus lebih kuat karena rival juga menyiapkan dengan lebih kuat. Musim ini sendiri, keberhasilan Barcelona tidak tergantung pada belanja besar, melainkan pada pengembangan talenta muda seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, dan Fermin Lopez, yang kemudian mampu dikombinasikan dengan pemain veteran layaknya Lewandowski dan Inigo Martinez, hingga pemain baru seperti Dani Olmo. Namun, meski tetap akan mengandalkan pemain-pemain jebolan La Masia, Laporta dikabarkan tetap akan mencari tambahan pemain untuk memperkuat skuad guna mengejar ambisi sextuple, yakni memenangkan semua kompetisi yang diikuti, termasuk Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Dan bergabungnya Marcus Rashford serta Denzel Dumfries menjadi langkah awal Barcelona dalam perburuan gelar musim depan. Sempurna di semua lini.
Memiliki tim dengan lini serang terbaik di Eropa musim lalu, FC Barcelona jelas memiliki masalah besar di sektor lini belakang. Szczęsny tentu tak buruk. Ia tampil fenomenal sebagai pemain yang sempat pensiun, tapi tentu usia tak bisa berbohong. Wosh bukan lagi di versi terbaiknya, begitupun Ter Stegen yang mulai menurun. Nah, di sini, Johan Garcia adalah tipe penjaga gawang modern yang menggabungkan refleks cepat, keberanian, dan distribusi bola yang solid. Ia sering tampil sebagai sweeper kiper, aktif keluar dari garis untuk memotong serangan lawan. Tapi selain itu, Johan Garcia juga punya distribusi bola yang bagus, meski belum sempurna. Nah, dengan melihat bahwa Hansi Flick dikenal dengan gaya permainan agresif, pressing tinggi, dan transisi cepat, dalam sistem seperti ini, peran penjaga gawang sangat vital. Mulai dari dalam melakukan distribusi bola, memulai serangan dari belakang dengan umpan akurat. Selain itu, sweeper kiper menjaga area di belakang garis pertahanan tinggi, dan juga ketenangan di bawah tekanan, yakni menghadapi pressing lawan saat membangun serangan. Dalam hal tersebut, Johan Garcia menunjukkan kualitas-kualitas ini sepanjang musim, di mana itu menjadikannya kandidat ideal untuk peran tersebut. Dan boleh dibilang, musim depan Barcelona cukup sempurna dalam perburuan gelar sextuple yang fenomenal. Plan B Hansi Flick yang kejutkan dunia. Dengan dominasi di Spanyol dan penampilan mengesankan di Liga Champions, Barcelona kini menatap ambisi besar untuk musim depan, yakni meraih sextuple. Hansi Flick yang awalnya diragukan, telah membuktikan bahwa ia mampu membawa Barcelona kembali ke jalur kejayaan. Dengan Lamine Yamal sebagai ikon baru, dukungan dari pemain muda La Masia, dan strategi transfer yang cerdas, Barcelona memiliki pondasi kuat untuk melakukan apa yang pernah Barcelona era Pep lakukan, yakni memenangkan semua gelar yang diikuti. Tapi layaknya ungkapan, kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan. Ada beberapa PR yang masih dihadapi Flick, salah satunya soal strategi tim. Di musim pertamanya ini, strategi Flick dalam memainkan sepak bola menyerang dengan pressing tinggi terbukti menjadi strategi yang sangat sulit dikalahkan. Tapi masalahnya, dengan satu strategi saja, Barca punya masalah. Barca harus mengakui bahwa seiring berjalannya musim, dalam 4 pertandingan Klasiko, bahkan Real Madrid mulai menjadi lebih baik dalam memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan. Sementara Simone Inzaghi dari Inter terus terang lebih unggul atas Hansi Flick dalam 2 pertandingan penting di Liga Champions. Inter tahu cara memanfaatkan garis tinggi pertahanan Barca, dan itu kenapa Flick butuh rencana B. Tentu kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi demi Liga Champions, Flick kami pikir akan mulai memikirkan hal itu. Plan B, Plan C akan membuat Barca menjadi lebih sulit untuk ditebak, apalagi ini adalah musim kedua Flick di Barcelona. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, apa yang sedang dibangun Barcelona hari ini bukan sekedar tim juara, tapi simbol revolusi sepak bola modern. Di tengah tekanan ekonomi dan dominasi tim-tim super kaya, Barca menjawab dengan karakter, tradisi, dan regenerasi.